Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini kita belajar pendidikan agama Islam kelas 3. Kita masih membahas tentang bab 2, sikap terpuji. Apa-apa saja sikap terpuji itu? Nah, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yakni pada bagian 5, ciri-ciri orang yang memiliki sikap mandiri. Apa sih ciri-ciri orang yang memiliki sikap mandiri? Orang yang memiliki ciri-ciri orang yang memiliki sikap mandiri diantaranya selalu berusaha dapat menyelesaikan segala urusannya sendiri. Artinya dia berusaha melakukan apapun yang ia lakukan sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari siapapun. B. Tidak mengharapkan bantuan orang lain atas semua yang dilaksanakannya. Nah, apabila dia mengerjakan sesuatu, dia tidak mengharapkan bantuan dari siapapun selama ia mampu dan bisa melakukannya. C. Selalu berusaha dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selama itu bisa dia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, ia lakukan sendiri. D. Tidak mengeluh. Artinya tidak mengerutu-ngerutu atau mengomel. Ya, bila melakukan sesuatu, ya biasa-biasa saja. Apabila tidak mampu melakukannya, dia pun tidak mengomel, tidak mengerutu. Sungguh-sungguh dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Berusaha semaksimal mungkin, totalitas ya. Nah, apabila dia mampu mengerjakannya. Dan apabila dia tidak mampu mengerjakannya, sudah bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin, baru ia berusaha meminta bantuan kepada orang lain serta bertawakal kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sikap mandiri. Pada bagian 6, membiasakan sikap mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Sikap mandiri ini harus dilatih dan dibiasakan. Sejak kapan? Sejak kita kecil. Kenapa? Karena apabila sudah terbiasa kita melakukan sikap mandiri sejak kecil, maka apabila sudah dewasa, kita sudah terbiasa karena sudah kita latih sejak kecil. Adapun cara melatihnya, A. Berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya sendiri, seperti mencuci baju, mencuci pakaian, mencuci sepatu, atau menyiapkan peralatan sekolah, serta mengerjakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri tanpa harus merepotkan ayah, ibu, ataupun orang lain. B. Belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh, ya maksimal ya, berusaha sungguh-sungguh. C. Yakin dengan diri dan kemampuannya, tidak merasa ragu untuk menyelesaikan dengan tangannya sendiri tanpa menunggu dan mengandalkan orang lain. Nah, ia yakin dengan dirinya bahwa ia mampu untuk mengerjakannya. Dia nggak ragu pada dirinya dan kemampuannya. Kenapa setiap orang lain bisa, mengapa dirinya tidak mampu? Maka ia kerjakan sendiri dengan tangan dan tenaganya sendiri tanpa menunggu atau mengandalkan orang lain. D. Rajin belajar, bekerja, berusaha dan membantu orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci dan mengharamkan seorang mukmin yang tidak mandiri atau selalu minta diberi oleh orang lain. Artinya selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Allah itu tidak suka. Allah sangat benci kepada orang yang senantiasa berharap kepada orang lain. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian menyakiti ibu-ibu kalian. Ya, menyakiti ibu itu adalah hal yang dilarang oleh agama kita, bahkan diharamkan. Bahkan mengubur hidup-hidup anak perempuan ini dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus ke muka bumi. Anak-anak perempuan itu dianggap tidak ada manfaatnya atau tidak memberikan kontribusi apa-apa, jadi dianggap tidak bisa berperang. Kemudian menahan dan menuntut
Menahan dan menuntut itu artinya menahan hak milik orang lain dan menuntut untuk dibantu oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, pada pembahasan yang C, kita akan sama-sama belajar tentang percaya diri. Apa percaya diri itu? Percaya diri merupakan salah satu sikap terpuji dan merupakan kunci sukses seseorang. Nah, apabila kita ingin sukses, maka kita harus percaya diri. Percaya diri itu percaya dengan kemampuan diri kita. Banyak orang berhasil dan sukses meraih cita-citanya karena yakin dan percaya diri. Namun, tidak sedikit orang yang tidak percaya diri akhirnya gagal meraih cita-citanya. Jika kita ingin sukses, hendaknya kita yakin dan percaya diri. Oke, pada pembagian 1, pengertian percaya diri. Pengertian percaya diri itu apa? Percaya diri berarti yakin dan mengakui kemampuan dirinya sendiri. Nah, itu disebut dengan percaya diri. Kita yakin dengan kemampuan yang kita miliki, kita bisa mengaji, yakin dengan kemampuan kita bisa mengaji, tampilkan saat diminta tampil di muka umum. Kemudian tidak mengandalkan orang lain. Orang percaya diri itu juga tidak mengandalkan orang lain karena dirinya bisa, dia mampu, maka ia melaksanakan dengan sendirinya. Bertumpu kepada kemampuan yang dimilikinya. Nah, bagian 2, contoh-contoh sikap percaya diri. Apa contoh-contoh sikap percaya diri? Pada buku kalian itu disuguhkan dengan kisah Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini adalah salah satu sahabat Muhammad atau Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau orang yang berkulit hitam legam. Awalnya ia adalah seorang budak yang dimiliki oleh bangsawan Quraisy. Jadi Sayyidina Bilal itu adalah seorang budak, boleh digarisbawahi. Budak yang dimiliki oleh bangsawan Quraisy. Dengan datangnya ajaran agama Islam, ia mengikuti agama Islam sehingga ia disiksa oleh majikannya supaya meninggalkan agama Islam. Sayyidina Bilal itu karena masuk Islam akhirnya disiksa oleh majikannya supaya meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka, kaum Quraisy. Meski demikian, ia tetap pada pendiriannya dan tidak mau menuruti perintah tuannya. Meski ia disiksa, ia tetap tegar dan kuat. Merasa yakin dengan pendiriannya karena ia percaya pada dirinya dan yakin dengan kebenaran agama yang dianutnya. Nah, Sayyidina Bilal sudah mencontohkan sikap percaya dirinya, bahwa ia percaya diri dengan dirinya dan yakin dengan kebenaran agama Islam yang dianutnya. Maka dia tidak gentar dan tidak takut walaupun ia disiksa supaya kembali kepada agama Quraisy. Ia tidak berubah pikirannya, sehingga ia dimerdekakan dan ditebus dari majikannya oleh Sayyidina Abu Bakar. Garis bawahi, yang menebus Sayyidina Bilal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Boleh digaris bawahi. Yang pertama masuk Islam. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga sahabat yang pertama kali masuk Islam. Jadilah Bilal orang yang merdeka dan bergabung dengan Nabi dan sahabat yang lain. Meski ia berkulit hitam legam, ia tetap percaya diri. Nggak minder Sayyidina Bilal walaupun kulitnya hitam. Berbeda dengan sahabat-sahabat Rasul yang lain yang berkulit putih barangkali. Tetapi Sayyidina Bilal tetap pede, percaya diri ya. Karena sesungguhnya kemuliaan manusia itu bukan terletak pada kulitnya, sukunya, ataupun kekayaannya, tetapi pada ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah. Allah itu tidak memandang manusia karena sebab kulit, suku, derajat, pangkat, tetapi yang Allah lihat itu ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ia takwa menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, serta beriman melaksanakan segala kewajibannya. Bagian 3, keuntungan memiliki sikap percaya diri. Keuntungan memiliki sikap pede itu apa? Orang yang percaya diri atau pede akan selalu yakin dengan kemampuannya sendiri.
ia rajin belajar, rajin berusaha, dan tidak suka merepotkan orang lain. Itu ciri-ciri orang yang memiliki sikap percaya diri. Karenanya ia akan memperoleh beberapa keuntungan. Apa keuntungan orang yang percaya diri? Yakin dengan pendiriannya dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Nah, orang yang percaya diri itu istiqomah terus menerus dan tidak mudah terganggu dan terkontaminasi dengan apapun, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Nah, itu walaupun kawannya mengajak dia bermain pada saat ia belajar ataupun mengaji, ia tetap pada pendiriannya. Saya harus selesaikan belajar dan mengaji saya. Nah, tidak mudah terpengaruh dengan ajakan kawannya. Itu contoh. Hatinya akan merasa tenang. Nah, orang yang percaya diri memiliki keuntungan lagi. Hatinya merasa tenang. Ia tidak gelisah, tidak galau. Ya, walaupun temannya ngajak dia bermain, ia tidak merasa bingung, tidak mengeluh kepada mama, papa, orang tuanya. Ia tetap rajin pada pendiriannya untuk belajar. Dihormati orang lain. Nah, orang tua akan hormat juga kepada kita, kepada anaknya yang percaya diri. Ya, oh anak saya katanya rajin, walaupun diajak kawannya main, dia tetap belajar, tidak terpengaruh dan juga tidak mengerutu ataupun ngomel kepada ayah ibunya. Disayang guru, guru akan senang, orang tua akan senang, dan teman-teman pun juga akan senang. Yang paling penting, ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepadanya, Allah sudah suka kepadanya, tentu kebahagiaan dan keberkahan akan datang padanya. Dan juga Rasulullah pun akan suka kepada orang yang percaya diri. Bagian keempat, kerugian orang yang tidak memiliki percaya diri. Nah, ada rugi atau ada kerugian bagi orang yang tidak memiliki sikap percaya diri. Apa kerugian orang yang tidak memiliki sikap percaya diri? Orang yang tidak percaya diri, tidak merasa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, ia akan selalu bergantung kepada orang lain. Itu kerugian yang pertama. Setiap melakukan segala sesuatu selalu merasa tidak mampu dan tidak bisa. Bahkan selalu mengandalkan orang lain dalam segala hal. Oleh karenanya, ia akan mendapatkan kerugian. Pertama, mudah terpengaruh dan terbawa orang lain. Saat kawannya mengajak bermain, ia akan mudah terpengaruh. Walaupun pada saat itu dia sedang melaksanakan tugas sekolah, sedang belajar, sedang mengaji, ia akan terpengaruh dengan ajakan kawan-kawannya. Jadinya selalu merasa gelisah dan ragu-ragu. Ia tidak tenang, gelisah, ngomel kalau dilarang. Nah, seperti itu ya. Dan ragu-ragu untuk melaksanakan, ikut nggak. Nah, karena dia tidak memiliki sikap percaya diri dengan dirinya, tidak dihormati orang lain. Orang nggak suka dengan orang yang tidak percaya diri ya. Kemudian tidak bisa melakukan apapun karena ia senantiasa mengandalkan orang lain. Setiap melakukan sesuatu orang lain. Makai sepatu harus dibantu oleh mama dan papa. Membersihkan tempat tidur harus mama dan papa. Jadilah dia anak mama. Ya, karena tidak membiasakan sikap percaya diri. Hidupnya tidak bermanfaat untuk orang lain karena dia melakukan dirinya sendiri saja tidak bisa. Bagaimana dia ingin membantu orang lain? Ia akan dibenci oleh Allah. Allah nggak suka, Rasul juga nggak suka, guru-guru juga nggak suka, orang tua nggak suka, dan bahkan orang banyak pun akhirnya nggak menyukai dia. Nah, rugi orang yang tidak memiliki sikap percaya diri. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki sikap percaya diri ialah ia orang yang sungguh-sungguh atau anak yang rajin belajar dan bekerja. Nih, ciri-ciri orang yang percaya diri. Sungguh-sungguh kalau belajar, mengerjakan tugas sungguh-sungguh, walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi dia berusaha sungguh-sungguh, dan apabila sudah mentok dan nggak bisa mengerjakannya, barulah ia berusaha bertanya kepada orang lain. Rajin belajar, juga rajin bekerja. Teguh pendirian. Nah, orang yang percaya diri itu teguh pada pendiriannya. Kalau dia sudah yakin dengan apa yang ia pilih, maka terus ia lakukan. Teguh pendirian namanya.
Kemudian sikap wajar dan tidak mengada-ngada, ya biasa-biasa saja. Kalau ia tidak mampu, ia katakan mampu, tidak berlebih-lebihan atau tidak mengada-ngada. Tidak mengatakan sesuatu yang ia tidak mampu, ia katakan mampu padahal ia tidak sanggup melakukannya, itu namanya mengada-ngada. Sikapnya apa adanya, ya biasa-biasa saja. Kemudian yakin pada kemampuannya karena dia merasa yakin untuk mengerjakannya, mampu mengerjakannya, ia yakin. Kemudian berani menghadapi tantangan. Oh, tantangan itu merupakan sesuatu yang unik bagi mereka, ya. Kemudian tidak malu dengan kekurangannya, ya. Walaupun dengan keterbatasan yang ia miliki, mungkin barangkali dia tidak bisa melakukan pada suatu bidang, ia tidak malu dengan kekurangannya. Ia berusaha untuk memperbaiki diri dari kekurangan tersebut, ya. Perbaiki dengan berusaha belajar, bertanya, atau bahkan bisa juga ia mencari-cari bagaimana caranya agar ia bisa memperbaikinya. Tidak mengandalkan orang lain, artinya ia kerjakan sendiri. Bagian 6, membiasakan sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya kita agar membiasakan diri sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari? Caranya belajar dengan sungguh-sungguh, bekali dengan ilmu dan keterampilan, sehingga apabila kita belajar sungguh-sungguh, kita menjadi anak yang pintar, punya ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Akhirnya kita akan mudah mengerjakan segala sesuatu. Yakin dengan kemampuan sendiri, selalu berusaha mandiri dengan melakukan apapun berdasarkan kemampuannya sendiri. Ya, ia merasa yakin karena dirinya sudah berusaha, belajar, sudah tahu caranya. Berani untuk menghadapi tantangan, misalnya diberi tugas dan mengerjakan soal yang susah di depan kelas, tetap maju berusaha dan mengerjakan semampunya. Nah, contohnya bila ia disuruh menghafal, tetapi ia masih hafal sedikit, ia tidak malu, ia tidak takut, ia tetap maju walaupun ia bisanya cuma separuh atau cuma 3 ayat. Tetapi ia berusaha untuk menyelesaikan hafalannya. Itu contoh, ya. Ia berani menghadapi tantangan, tidak malu dengan kekurangannya dan selalu berusaha memperbaikinya, ya. Nah, walaupun ia memiliki keterbatasan ataupun kekurangan, ia tidak malu dan ia berusaha terus untuk memperbaiki segala kekurangannya. Karena setiap manusia itu pasti punya kekurangan, tidak semua manusia itu punya kelebihan semua, enggak. Nah, setiap orang yang punya kelebihan juga pasti punya kekurangan, dan juga yang punya kekurangan pasti punya kelebihan di sisi lain. Maka hendaknya setiap kekurangan tidak membuat kita malu dan berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut dan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki, sebagaimana hadis riwayat Abu Ya'la yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai apabila seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan lalu menyelesaikannya dengan baik. Allah suka kepada setiap orang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, apapun jenis pekerjaannya, ya seperti kalian mengerjakan tugas di sekolah, itu juga jenis pekerjaan kalian karena masa kalian adalah masa belajar, ya. Nah, apabila kita menyelesaikan dengan sungguh-sungguh suatu pekerjaan dengan baik, maka Allah suka dengan orang tersebut. Ini hadisnya, ya. Demikian pelajaran kita tentang sikap percaya diri dan pengertian sambungan dari sikap mandiri pada pembahasan sebelumnya atau pada video sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Bila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar atau silahkan langsung menghubungi ke nomor Bapak pribadi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.